Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Ada satu hal yang cukup menarik perhatian ya, di dunia pendidikan kita. Lulusan SMK, mereka kan disiapkan buat langsung kerja, tapi kok, angka penganggurannya malah paling tinggi. Sampai 11% lebih. Nah ini jadi pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa ya? Bisa gitu? Apa sih yang kurang dari sistem kita? Kali ini, kita mau coba lihat dari sudut pandang yang, mungkin nggak biasa. Gimana kalau kuncinya itu ada di guru bahasa Inggris? Kita bakal kupas tuntas nih, konsep yang namanya deep learning, atau pembelajaran mendalam. Terus apa hubungannya sama 6 kompetensi penting, 6C itu ya, khususnya buat anak SMA dan SMK. Diskusi kita ini dasarnya dari sebuah kajian akademis. Kajian ini coba menyambungkan gitu kerangka 6C sama kurikulum Merdeka yang sekarang lagi jalan. Tujuannya sih jelas, biar lulusan kita nanti lebih siap bersaing di tingkat global. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng. Gimana sih deep learning sama 6 kompetensi ini bisa jadi solusi? Dan apa peran penting guru bahasa Inggris di sini? Ini bukan cuma soal teknis bahasa Inggrisnya aja loh, tapi justru soal soft skills. Itu yang katanya lagi dicari banget sama industri. Oke, kita mulai aja ya. Kita semua tahu lah ya, sekarang ini era industri 4.0. Serba digital, banyak perubahan cepat, pendidikan juga harus ikut berubah. Makanya ada konsep pendidikan 4.0, belajar bisa kapan aja, di mana aja, pakai sistem cyber. Kajian ini bilang, guru itu ya harus banget inovatif, harus melek teknologi, udah bukan pilihan lagi. Betul, dan ini yang bikin data pengangguran SMK tadi jadi aneh kan? Sekolah vokasi tujuannya jelas, siap kerja. Tapi kok lulusannya paling susah dapat kerjaan? Kayaknya ada gap gitu, antara yang diajarin di sekolah sama yang dibutuhin industri 4.0. Ternyata bisa jago IT aja nggak cukup, industri itu butuh banget yang namanya soft skills. Nah, itu dia, soft skills. Dan ini bukan sekedar istilah umum aja ya. Yang dicari itu spesifik banget, kayak attitude kerja yang bagus, terus empati, jiwa pemimpin, bisa mecahin masalah, kreatif, komunikasi bagus. Satu lagi nih, yang sering dianggap sepele padahal penting, bisa dengerin orang lain, active listening gitu. Iya, dan yang menarik dari kajian ini, penekanannya itu ke guru bahasa Inggris atau ILT. Kenapa mereka? Gini, kelas bahasa Inggris itu kalau dikelola dengan benar, bisa jadi kayak lab buat melatih soft skills tadi. Jadi bukan cuma belajar grammar, kosakata gitu-gitu aja, tapi jadi tempat latihan langsung buat ngasah kompetensi global. Terutama 2 dari 6C. Communication, komunikasi, sama karakter. Nanti kita bahas lebih dalam soal 6C ini. Jadi, cara pandangnya harus diubah nih. ILT itu bukan cuma soal bahasa, tapi soal bangun kompetensi. Oke, ini menarik. Langsung nyambung ke intinya ya. Deep learning atau DL sama 6C itu apa sih sebenarnya? Konsep DL ini kan dari Michael Fullan ya. Gampangnya gini, DL itu proses biar siswa benar-benar nguasain 6 kompetensi global tadi, 6C itu. Bukan cuma tahu di kepala, tapi bisa dipakai. Fullan lihat DL ini sebagai cara buat ngubah sistem pendidikan. Fokusnya ke gimana siswa terlibat aktif, engagementnya, sama gimana sekolah nyiptain lingkungan yang dukung. Intinya ada pergeseran besar cara ngajar ya. Guru itu bukan lagi kayak penceramah yang ngasih info buat dihafal aja. Bukan rote learning gitu. Tapi lebih jadi fasilitator, bantu siswa bangun pemahaman mereka sendiri. Biar ilmunya tuh nempel dan bermakna. Nah, bahasa Inggris kan alat komunikasi global ya. Secara alami dia jadi kendaraan utama buat numbuhin 6C ini. Di situ siswa latihan ngomongin ide rumit, negosiasi, kerja bareng dalam konteks dunia nyata. Ada satu prinsip di L yang kayaknya penting banget nih. Pedagogy is the driver, digital is the accelerator. Jadi, cara ngajarnya pedagogi, itu mesinnya. Teknologi digital cuma pempercepatnya aja. Betul sekali. Artinya, teknologi secanggih apapun, gunanya harus buat dukung tujuan belajar, yaitu ngembangin 6C tadi. Bukan sebaliknya, jangan sampai kita pakai teknologi canggih, tapi cuma buat nyepetin cara ngajar yang udah kuno. Desain pembelajaran DL juga, katanya, menekankan aktivitas yang otentik, nyambung sama minat siswa, terus bangun budaya belajar yang aman, saling dukung. Nah, konsepnya Fulan ini ternyata nyambung banget loh sama arah pendidikan kita. Ada di Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam, NAPM. NAPM ini lihat DL sebagai pendekatan yang menekankan 3 hal, mindfulness atau kesadaran, terus meaningfulness atau kebermaknaan, sama joyfulness. Belajar itu harus menyenangkan. Tujuannya, wah lumayan tinggi nih,
naikin skor PISA, tapi yang lebih penting lagi, yaitu tadi, siapin generasi muda dengan kompetensi abad 21. Pas banget sama 6C. Oke. Nah, sekarang kita bedah 116C ini. Apa aja sih intinya? Dan kenapa ini penting banget, terutama buat lulusan SMK tadi? Siap. Pertama, critical thinking ya, berpikir kritis. Ini bukan cuma mikir logis aja, tapi lebih dalam. Bisa evaluasi info, lihat hubungannya, nemu pola, bangun argumen yang kuat. Terus juga berani coba hal baru, eksperimen, dan belajar dari hasilnya, refleksi gitu. Di dunia kerja, wah ini kunci buat problem solving, analisis data. Yang kedua, kreativitas. Ini pasti bukan cuma soal seni lukis atau musik aja kan? Oh, jelas bukan. Kreativitas di sini lebih ke arah jiwa entrepreneurship. Berani punya ide baru buat bisnis atau sosial. Terus pinter nanya buat gali masalah lebih dalam. Dan yang penting, punya inisiatif buat wujudin idenya itu. Ada jiwa kepemimpinannya juga di situ. Menarik. Ketiga, kolaborasi. Kerja tim biasa gitu. Lebih dari sekedar kerja tim biasa sih, ini soal kerja yang interdependen, saling butuh, saling tergantung dalam tim, terus harus punya skill interpersonal yang bagus, bisa ngelola dinamika tim juga, kan tim gak selalu mulus ya, ada naik turunnya. Keempat, komunikasi. Nah, kalau ini kayaknya paling jelas ya pentingnya. Iya, jelas banget. Tapi penekanannya di sini tuh komunikasi yang berdampak, pesannya nyampe ke audiens yang dituju, termasuk pede nyampein gagasan, bisa advokasi, dan nah ini dia, active listening. Dengerin itu aktif loh, bukan pasif nunggu giliran ngomong. Di dunia kerja ini fondasi buat negosiasi, presentasi, kerja tim efektif. Ini nih salah satu area yang katanya lulusan kita masih perlu ditingkatin banget. Oke. Kelima, karakter. Nah, ini dia nih soft skill yang sering banget disebut-sebut. Betul. Ini cakupannya luas. Ada empati, paham diri sendiri, punya etika kerja yang kuat, terus mau berkontribusi positif buat sekitar. Ini yang sering diringkas jadi attitude sama industri. Nah, bangun karakter ini kan butuh proses ya. Kelas bisa jadi salah satu tempatnya. Terakhir, keenam, citizenship. Kewarganegaraan. Ini maksudnya apa ya? Bukan cuma soal KTP kan? Bukan dong, maknanya lebih luas. Ini soal punya wawasan global, bisa lihat masalah dari berbagai sudut pandang, menghargai perbedaan, peduli sama isu keadilan sosial, isu lingkungan, keberlanjutan, terus mampu ikut mikirin solusi buat masalah dunia nyata yang kompleks. Ini yang bikin SDM kita jadi adaptif dan siap bersaing global, punya wawasan gitu. Jadi, ini dia ya. Keenam kompetensi yang mau ditumbuhkan lewat deep learning tadi. Terus, gimana caranya biar ini jalan di sekolah kita? Ternyata, kurikulum Merdeka itu punya potensi besar buat dukung ini. Fokusnya ke project-based learning atau PBL. Itu kan buat ngasah soft skill sama karakter ya. Sejalan sama profil pelajar Pancasila. Terus penekanan ke materi esensial, biar belajarnya lebih dalam, itu juga cocok banget sama filosofi DL. Tepat sekali. Ini kesempatan emas loh buat guru bahasa Inggris. 4 skill dasar. Membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, itu bisa jadi kendaraan. Buat apa? Ya buat numbuhin 6C tadi secara barengan. Contoh nih, latihan presentasi. Targetnya bukan cuma siswa bisa baca teks lancar, tapi gimana dia bisa nyajiin idenya dengan meyakinkan, communication, terus didukung data atau argumen kuat, critical thinking, mungkin caranya inovatif, creativity, dan dia lakuin itu secara bertanggung jawab. Nah, itu kan udah kena banyak C-nya. Lalu, metode ngajar apa nih yang paling pas buat ini di kelas bahasa Inggris? Ada rekomendasi spesifik? Ada 2 yang utama disorot di kajian ini. Pertama, yaitu tadi, Project-Based Learning, PBL. Ini kan andalannya kurikulum Merdeka juga. Riset nunjukin PBL di kelas bahasa Inggris itu efektif banget. Bisa naikin motivasi siswa, bikin mereka lebih aktif, sama ngasah critical thinking. Guru perannya jadi fasilitator. Misalnya, ada contoh proyek, siswa bikin kampanye soal isu lingkungan. Mereka role-playing, terus materinya bisa dibantu bikin pakai AI. Nah, ini kan langsung kena collaboration, communication, sama citizenship-nya. Oke, itu PBL. Yang kedua apa? Yang kedua, inquiry-based learning, belajar berbasis pertanyaan atau penyelidikan. IBL ini kuat banget buat ngasah critical thinking sama creativity. Siswa didorong buat nanya,
terus cari jawaban sendiri. Kalau buat level SMA SMK, disaranin pakai model guided inquiry. Jadi guru kasih masalah yang otentik, terus siswa dibimbing cari solusi, tapi harus berbasis bukti. Ada studi di SMK, nunjukin IBL ini efektif buat ningkatin kemampuan nulis deskriptif mereka. Kalau disambungin sama isu pembangunan berkelanjutan, ISD, wah citizenship-nya juga ikut keasah. Bisa kasih contoh kegiatan kelas yang lebih spesifik lagi nggak? Biar kebayang gitu. Oh bisa. Misal buat critical thinking and creativity pas pelajaran membaca atau menulis ya, bisa pakai reading response journal. Jadi siswa nggak cuma ngeringkas, tapi nganalisis teks, kasih opini. Atau bikin foto story, visualisasi cerita pakai foto, atau nih, nulis rencana perjalanan, travel itinerary. Itu bisa melatih critical thinking nyusun rencana, plus collaboration kalau dikerjain kelompok. Terus buat communication and collaboration pas sesi mendengar atau berbicara. Latihan active listening itu harus diajarin secara jelas. Ini skill aktif loh. Simulasi percakapan sehari-hari. Itu penting banget. Dan guru juga harus jadi contoh. Kontak mata dijaga, nggak nyela pembicaraan siswa. Bikin suasana kelas aman biar siswa berani ngomong. Kedengarannya ideal banget ya. Tapi pasti nggak gampang juga kan di lapangan? Ada tantangannya pasti. Betul sekali. Buat nerapin ini semua, guru bahasa Inggris itu butuh senjata baru istilahnya. Ya harus melek IT, paham dinamika kelas zaman sekarang, bisa manfaatin multimedia, game edukasi, bahkan AI buat bikin materi ajar yang menarik dan nyambung secara pedagogis. Nah, ini dia nih bagian tantangannya. Kajian ini nemuin ada 3 hambatan utama. Pertama, yang paling gede, 45% itu infrastruktur terbatas. Wah, masalah klasik lagi ya ini. Klasik, tapi dampaknya nyata banget. Akses hardware, komputer, laptop, terus internet yang nggak merata. Apalagi di daerah 3T ya. Ini bikin jurang belajarnya makin lebar. Buat guru bahasa Inggris artinya ya susah mau pakai platform online kayak LMS, media interaktif, atau bahkan teknologi speech recognition buat latihan ngomong. Padahal itu bisa bantu banget buat latih communication sama collaboration secara efektif. Oke, itu yang pertama. Tantangan kedua, ini lumayan besar juga, 40%. Katanya kesiapan guru yang belum cukup. Nah, ini bukan cuma soal bisa pakai alatnya atau enggak, tapi lebih ke gimana make teknologinya itu buat tujuan belajar yang lebih dalam, buat DL dan 6C tadi. Banyak guru yang mungkin belum dapat pelatihan gimana manfaatin AI atau Natural Language Processing, NLP, buat kasih feedback yang personal ke siswa. Padahal ini potensinya besar buat bantu literasi. Pelatihan yang ada sekarang mungkin belum fokus ke arah sana. Masih banyak yang teknis dasar aja. Iya juga ya. Terus tantangan ketiga, ini 32%. Disebutnya benturan pedagogis. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, cara ngajar yang lama, yang tradisional itu masih kuat banget akarnya. Guru ceramah, siswa dengerin. Catet, hafal. Nah, ini kan susah nyambungnya sama pendekatan PDL yang butuh siswa aktif, eksplorasi sendiri lewat PBL atau IBL tadi. Kalau di kelas bahasa Inggris, ini bisa kelihatan dari fokus yang mungkin terlalu berlebihan ke grammar doang, lepas dari konteks pemakaiannya. Akibatnya, kesempatan buat latih citizenship atau karakter lewat diskusi isu-isu nyata jadi hilang. Sayang kan? Wah, menarik nih kalau kita total. Kesiapan guru 40%, terus benturan pedagogis 32%, itu kan jadi 72% ya. Ini angkanya lebih gede dari masalah infrastruktur, yang 45% tadi. Ngajar gurunya nggak berubah. Malah bisa-bisa cuma mempercepat metode yang udah usang. Jadi fokus strategisnya memang harus ke transformasi cara guru mengajar. Itu intinya. Oke, kalau gitu solusinya gimana? Gimana cara kita bantu guru-guru ini biar bisa bertransformasi? Solusinya ya harus sistemik. Nggak bisa cuma pelatihan sekali-sekali tambal sulam gitu. Kajian ini usulin model pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, CPD, tapi CPD-nya dirancang pakai prinsip DLL juga. Mindfulness, meaningfulness, joyfulness. Jadi pelatihannya bukan cuma teknis, tapi benar-benar bantu guru paham kenapa 6C ini penting. Dan yang paling penting, gimana cara praktis nerapinnya di kelas bahasa Inggris mereka. Bahkan mungkin guru dilibatin buat ikut ngerancang, co-creation, materi pelatihannya biar lebih relevan. Apa aja nih fokus utama CPD yang diusulkan ini? Ada 3 poin utama. Pertama, ya penguatan pedagogi digital yang basisnya DL, gimana caranya guru bisa geser peran dari ngajar jadi fasilitator PBL-IBL,
Gimana dorong siswa lebih aktif, punya student agency, bangun kemitraan guru siswa. Kedua, ningkatin kompetensi bahasa Inggris sama digital si gurunya sendiri. Perlu ada asesmen awal, mungkin pakai tes kayak EFSET gitu. Terus, dorong guru buat belajar mandiri juga kan, banyak tuh aplikasi kayak Duolingo, dan kasih pelatihan praktis, misalnya gimana pakai AI generatif buat bikin materi ajar yang kreatif. Ini bisa hemat waktu guru loh, jadi mereka bisa lebih fokus ke pedagoginya. Ketiga, perlu ada pemodelan implementasi 6C. Maksudnya ada modul khusus gitu, gimana sih cara praktis numbuhin karakter, empati, dan lain-lain, atau citizenship, integrasi isu global di dalam materi pelajaran bahasa Inggris? Terus, gimana soal kendala infrastruktur tadi? Ada solusinya? Ya, model hybrid learning bisa jadi salah satu solusi adaptifnya, campuran online dan offline. Yang penting CPD atau pelatihannya jalan terus, biar guru tetap bisa inovatif, cari cara meskipun fasilitasnya mungkin terbatas. Platform dari Kemendikbudristek kayak Ruang GTK itu juga harus dimaksimalkan, biar akses pelatihannya lebih merata. Kajian ini juga ngasih 4 rekomendasi kebijakan yang menurut saya penting banget. Pertama, reformasi sistem evaluasi. Ujian nasional atau asesmen-asesmen lain itu harus mulai ngukur 6C juga. Bisa lewat proyek, penilaian non-kognitif. Jangan cuma ngukur hafalan. Kenapa? Biar guru nggak kejebak ngajar cuma buat lulus ujian. Kedua, perkuat kemitraan. Ini butuh kerja bareng semua pihak. Pendidik, pemerintah, industri, penyedia teknologi. Harus holistik. Khusus buat SMK nih, kemitraan sama industri harus lebih dalam lagi. Pastiin soft skills yang diajarin di sekolah itu benar-benar yang dibutuhin industri. Mungkin bisa bikin personality development training bareng gitu. Ketiga, implementasinya harus bertahap dan lihat konteks. Nggak bisa dipukul rata se-Indonesia sama semua. Perlu ada roadmap yang jelas, disesuaikan sama kondisi tiap daerah. Dan yang penting, ada panduan operasional yang praktis. Gimana nerjemahin filosofi ideal ini ke praktik di kelas ILT, termasuk di tempat yang teknologinya mungkin belum optimal. Keempat, soal alokasi sumber daya digital. Harus bijak dan etis. Dukung teknologi yang berkelanjutan, misalnya cloud computing. Terus harus ada aturan main yang jelas soal penggunaan AI atau NLP di pendidikan, soal privasi data siswa, soal potensi bias di algoritmanya. Dan pastikan teknologi itu dipakai buat memperkuat literasi, buat kasih umpan balik yang adaptif ke siswa, bukan cuma jadi pajangan atau gimmick aja. Oke, wah banyak banget ya tuh yang penting yang kita diskusikan hari ini. Tapi kayaknya pesan utamanya kuat banget ya. Mengubah cara guru bahasa Inggris mengajar pakai pendekatan deep learning dan fokus ke 6C ini, bukan cuma wacana. Ini langkah strategis, penting buat visi Indonesia Emas 2045. Dan kuncinya itu bukan di teknologinya semata. Teknologi cuma pemercepat, kuncinya ada di perubahan mendasar cara guru ngajar dan ngeliat perannya. Guru bahasa Inggris ini ternyata punya posisi yang unik banget ya, buat bantu ngisi gap soft skills lulusan kita. Betul sekali. Ini memang butuh kerja bareng, penguatan sistemik. Mulai dari cara kita nilai siswa, cara kita latih guru, sampai cara kita kolaborasi antar lembaga. Ujung-ujungnya ya itu tadi, pergeseran peran guru. Dari sekedar ngasih instruksi, jadi perancang pengalaman belajar bareng siswanya, co-creation. Harapannya, lulusan kita nanti nggak cuma jago bahasa Inggrisnya, tapi juga punya karakter yang kuat, bisa mikir kritis, kolaboratif, dan siap bersaing secara etis di panggung global. Itu target besarnya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Setelah dengerin semua ini, kira-kira langkah konkret pertama apa ya yang menurut Anda bisa dilakuin? Entah oleh Anda pribadi atau mungkin di lingkungan Anda. Buat dukung transformasi peran guru jadi perancang pengalaman belajar masa depan ini. Atau gimana caranya kita bisa mastiin kalau setiap guru, dimanapun dia ngajar, itu benar-benar dapat dukungan yang dia butuhin buat numbuhin 6C ini secara efektif ke siswanya. Coba kita pikirkan bareng-bareng ya.